Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Lois Widoyo Sepanggitan Situmorang dengan NIM 2702464511. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sesuai dengan soal di dalam forum, yaitu terkait peramalan permintaan dalam perencanaan produksi. Kajian mendalam tentang berbagai mana broadcasting menjadi tulang punggung pengambilan keputusan strategi dalam fungsi bisnis perencanaan produksi. Berdasarkan analisis, ada dua jurnal ilmiah yang terpilih. Yang pertama, Forecasting dan Perencanaan Agregat. Baik, fungsi bisnis atau perencanaan produksi, apa itu? Bisnis yang bertujuan untuk menentukan jumlah produksi yang harus diproduksi dalam periode tertentu agar dapat memenuhi permintaan pelanggan secara efektif dan efisiensi. Fungsi ini mencakup pengaturan kapasitas mesin, tenaga kerja, jadwal produksi, dan manajemen penyediaan bahan baku. Mengapa ini sangat penting? Rencana produksi sangatlah bergantung pada hasil peramalan permintaan. Tanpa estimasi yang kuat, akurat, perusahaan menghadapi dua risiko yang utama. Yang pertama, menghadapi resiko kelebihan produksi, menyebabkan biaya penyimpanan tinggi dan pemborosan. Resiko yang kedua itu kekurangan penyediaan, menyebabkan kehilangan penjualan dan ketidakpuasan pelanggan. Jurnal yang pertama, Time Series dan Perencanaan Produksi Agregat. Jurnal pertama mengkaji penerapan metode time series untuk meramalan permintaan dengan mengebandingkan beberapa pendekatan untuk menemukan metode dengan peningkatan kesalahan terkecil. Metode peramalan. Pendekatan time series digunakan untuk menganalisis pola data histori permintaan. Beberapa metode dibandingkan secara sistematis dan double eksponensial komensi terpilih sebagai metode terbaik karena menghasilkan tingkat kesalahan atau error paling rendah. Masalah bisnis yang dikaji itu terbagi ada tiga. Permintaan pelanggan yang fluktuasi dan sulit diprediksi. Kedua, kesulitan menentukan jumlah produksi yang tepat setiap periode. Ketiga, resiko kelebihan dan kekurangan penyediaan yang berdampak pada biaya. Jurnal kedua, Forecasting dan Aggressive Planning di PT Agret Industri Indonesia. Pendekatan yang digunakan itu penerapan metode forecasting untuk memperkirakan permintaan masa depan di PT Agret Strong Industri Indonesia. Hasil peramalan kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan aggregate planning, perencanaan produksi menyeluruh yang diintegrasikan kapasitas, tenaga kerja, dan penyediaan dalam satu horizon perencanaan. Masalah bisnis apa saja yang akan dihadapi itu ada tiga. Kapasitas visus permintaan, ketidaksesuaian antara kapasitas produksi yang tersedia di fluktuasi permintaan pasar. Kedua, biaya produksi tinggi. Perencanaan yang kurang akurat menyebabkan bengkakan biaya operasional. Ketiga, efisiensi rendah. Diperlukan strategi produksi yang lebih struktural dan berbasis data. Wawasan utama dari kedua jurnal ini, dari kajian tersebut, beberapa insert fundamental tentang peran forecasting dalam perencanaan produksi dapat disimpulkan. Satu, broadcasting sebagai alat pengambilan keputusan. Peramalan bukan sekedar prediksi angka. Ia adalah landasan strategis yang menginformasikan keputusan produksi, pengadaan, dan distribusi secara menyeluruh. Kedua, akurasi berdampak berlangsung pada efisiensi. Tingkat akurasi peramalan berkorelasi langsung dengan efisiensi produksi. Semakin akurat peramalan, semakin optimal alokasi sumber daya dan semakin rendah biaya operasional. Ketiga, integrasi forecasting dengan aggregate planning. Hasil forecasting yang baik harus diintegrasi dengan perencanaan produksi agregat untuk menghasilkan rencana yang
realistis, dan dapat dieksekusi. 4. Pemilihan metode yang tepat menentukan hasil. Tidak ada metode yang universal. Pemilihan metode forecasting yang sesuai dengan karakteristik data dan konteks bisnis dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Manfaat peramalan bagi perusahaan. Yang pertama, perencanaan permintaan yang lebih baik. Dengan forecasting, perusahaan dapat memprediksi kebutuhan pasar secara lebih akurat berdasarkan pola data histori. Hal ini memungkinkan tim produksi untuk menyusun jadwal yang lebih realistis dan responsif terhadap perubahan permintaan. Kedua, pengendalian penyediaan yang optimal. Jumlah penyediaan dapat disesuaikan secara presisi dengan kebutuhan aktual. Perusahaan tidak perlu menentukan stok berlebih yang membebani modal kerja, namun juga tidak kekurangan bahan baku saat produksi berjalan. Ketiga, mengurangi kekurangan stok. Peramalan yang memungkinkan perusahaan mengantisipasi lonjakan permintaan sebelum terjadi. Dengan demikian, kesediaan produk tetap terjaga dan resiko kehilangan penjualan akibat stok out dapat diminimalkan. Manfaat peramalan bagi bagian 2. Meningkatkan efisiensi produksi. Nah, kapasitas produksi termasuk mesin, tenaga kerja, dan waktu operasi dapat direncanakan sesuai kebutuhan pasar yang diproyeksikan. Hal ini mencegah ideal time yang tidak perlu mampu overload kapasitas yang menentukan kepenurunan kualitas. Yang pertama, pengaturan shift kerja yang lebih terencana. Kedua, pemeliharaan mesin yang terjadwal. Yang ketiga, alokasi sumber daya dan profesional. Mengurangi biaya operasional. Nah, salah satunya manfaat terbesar broadcasting adalah kemampuan untuk menghindari overproduction maupun underproduction, dua kondisi yang sama-sama merugikan secara finansial. Overproduction menyebabkan biaya penyimpanan, resiko kadaluarsa, dan pemborosan material. Kedua, underproduction ini menyebabkan kehilangan pendapatan, penalti, keterlambatan, dan kerusakan reputasi. Nah, forecasting ini akurat menetapkan perusahaan pada titik optimal antara dua ekstrim tersebut. Perbandingan metode peramalan dalam kedua jurnal tersebut menggunakan pendekatan peramalan yang berbeda, namun sama-sama bertujuan menemukan metode dengan tingkatan akurasi tinggi untuk konteks bisnis masing-masing. Jurnal pertama, pendekatan time series dengan double exponential commencing. Nah, ada metode terbaik, error terendah. Dipilih setelah dibandingkan banyak metode. Sedangkan untuk jurnal yang kedua, pendekatan peramalan dengan integrasi dengan aggregate planning, ini fokus penyelarasan kapasitas permintaan, estimasi permintaan sebagai dasar perencanaan produksi. Nah, perbedaan pendekatan ini bertujuan bahwa tidak ada satu metode yang terbaik untuk universal. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik data permintaan, horizon perencanaan, dan kompleksitas masalah bisnis yang dihadapi. Lalu integrasi forecasting dan perencanaan produksi ini ada 4. Yang pertama itu pengumpulan data. Data permintaan histori dikumpulkan. Kemudian masuk ke permintaan metode. Ini ada pemilihan dan penerapan teknis forecasting. Masuk ke selanjutnya yang ketiga, aggregate planning. Ini salah satunya menyusun rencana produksi agregat. Masuk ke terakhir yang keempat, eksekusi dan evaluasi. Ini salah satunya melaksanakan rencana dan kinerja, menilai kinerja. Lalu di atas menggambarkan bagaimana forecasting integrasi secara sistematik ke dalam proses perencanaan produksi, mulai dari pengumpulan data histori, pemilihan metode peramalan yang sesuai, penyusunan rencana produksi agregat, hingga eksekusi dan evaluasi kinerja. Setiap tahap saling bergantung dan memerlukan akurasi data yang konsisten.
Nah, kesimpulannya, forecasting bukan sekedar alat teknis. Ia adalah strategi kompetitif yang menentukan seberapa responsif dan efisiensi sebuah perusahaan dalam menghadapi dinamis pasar. Prediksi permintaan, metode peramal yang tepat membantu perusahaan memprediksi permintaan dengan akurasi tinggi, mengurangi ketidakpastian dan pengambilan keputusan. Rencana produksi efektif, hasil forecasting menjadi dasar penyusunan rencana produksi agregat yang realistis, terukur, dan dapat dieksekusi. Pengendalian penyediaan dapat dikelola secara optimal, menghindari overstock yang membebani modal maupun stok yang merugikan penjualan. Yang terakhir, efisiensi dan daya saing. Implementasi forecasting yang konsisten menjadi faktor utama peningkatan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan di era bisnis yang dinamis. Baik, terima kasih atas pemaparan hasil dari rangkuman yang telah dibuat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.